Selamat datang di e-commerce talk. Land, domestic air, and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020 and to end on April 14, 2020. It would only come. Meron talagang problema. Meron nung sabihin ko may ayaw namin gamitin yan pero kasi takot kasi sabihin lockdown. But it's a lockdown. There is no struggle of power here. Walang away dito, walang gera. It's just a matter of protecting and defending you from COVID-19. Pandemi di negeri orang. Di negeri sendiri di kita, di Indonesia, di Jakarta mungkin. Kita udah, waduh, gimana ya? Bosan, bete, mau panik juga. Ya, dan sekarang ada e-commerce yang lagi di negeri orang. Ya, makanya gue udah janjian hari ini e-commerce talk dengan Kristi Wijayanti. Panggilan Kitty. Iya dia. Benar kan? Iya, Wijayanti. benar. Wijayanti. Dwi Jayanti. E-commerce 2014. Tapi sekarang cerita dulu deh. Lu berarti kan lulus 2018 ya? 2017, Pak. 2017. 18 dong. 18. Ya, 18. Salah. Kita nggak ada. Iya, 2018. Kita nggak ada wisuda 3,5. Gimana ceritanya sih lu bisa nyangsang sampai ke Manila? Gimana ceritanya sih? Jadi tuh awalnya kan emang dari lebih tepatnya sih dari sebelum wisuda itu aku udah plannya itu udah yang kayak pengen jalan-jalan dulu sebelum masuk dunia kerja sampai akhir 2018 setelah wisuda itu kan November ya. Jadi November itu habis wisuda, Desember itu aku rencana plan jalan-jalan liburan ke Filipina. Jadi jalan-jalan di Filipina itu kurang lebih plannya tuh 3 minggu. Jadi benar-benar yang masa untuk visa turisnya itu habis kan 3 minggu. Jadi masuk ke minggu kedua udah mulai bosan. Faktor pertama karena sudah tidak ada uang. udah krisis moneter banget. Jadi kayak mikir aduh kayak balik mesti kerja apa nih kayak gitu kan. Terus jadi mikirnya kenapa nggak coba-coba sekalian cari yang di sini. Jadi itu awalnya iseng-iseng juga, jadi coba-coba cari dari Facebook, dari Jobstreet, itu apply aja sampai akhirnya dari sekian banyak yang dikirim ada 2 pas itu yang interview. 1 lolos itu benar-benar di hari harusnya aku balik ke Indo. Jadi pas itu udah packing, udah segala macam, udah tinggal berangkat ke bandara, ternyata dapat telepon dari perusahaan yang tempat aku kerja. Dibilang katanya ini keterima lolos, sisa untuk datang untuk job offering. Nah jadi habis kalau misalnya itu job offeringnya kalau nggak salah 2 hari dari setelah aku berangkat Indo. Nah pas itu udah pusing kan,
antara seneng sama pusing, terus kayak mikir, aduh telepon si mama ini gimana ya, ini kalau misalnya ini dapat job offering, ini gimana ya, balik atau enggak, dia makanya coba aja. Akhirnya aku coba, ya udah sampai sekarang jadinya di Filipina. Kemarin sempat balik sih ke Indo Tapi itu gitu sebelum Pak. sebelum lo terbang ke Jakarta dulu kan panggilannya itu tadi. Maksudnya? Ya, lebih tepatnya kan dari 2018 Desember itu aku ke Filipina, itu nggak balik lagi sampai baru ini Februari 2020. Nah itu aku balik pertengahan sampai akhir. Nah jadi akhir itu kalau nggak salah tanggal 28 tuh 29 aku balik lagi ke sini. Itu masih aman aja. Nah nanti setelah itu tuh kalau nggak salah di Maret baru mulai booming gitu. Gara-gara yang pandemi ini baru ada isu kalau misalnya mau lockdown dan sebagainya gitu. Tapi sebelum apa, masuk ke pandemi nyaman nggak sih kerja di negeri orang? Nyaman sih nyaman, cuman ada satu rasa takut juga sih. Soalnya kan di sini kan bahasanya itu kan bahasa Tagalog ya. Tagalog. Terus dia itu kan jadi pertama kali aku datang ke sini, aku benar-benar nggak tahu Tagalog itu bahasanya kayak gimana. Jadi benar-benar ngomong Inggris full. Nah itu jadi kayak agak susah sih karena di sini juga mereka ngomongnya itu Tagalog English kan, dan Inggrisnya itu nggak yang bener-bener Inggris banget, jadi kayak pelafalannya agak beda, jadi kayak mesti muter otak juga gitu. Nah takut sih sebenarnya, ada rasa takutnya juga, tapi di satu sisi excited juga sih Pak, kayak nyari pengalaman di negeri orang. Kebetulan kan mikirnya kayak kapan lagi kan ada kesempatan, jadi ya udah dicoba aja gitu. Luar biasa. Tahun 2014 mungkin kalau yang di luar Jakarta ada kali di luar negeri. Gue sih waktu tahu dari Filipina itu gila bagus disebut dunia bagus gitu, cuman ya nggak nyangka aja gitu, karena ya lu tahu kan sendiri nanti untuk anak-anak Sumber Gading segini jauh tuh kan itulah gitu, mau kerja dia paling ya seputaran situ aja gitu, bisa keluar gitu. Biasanya beasiswa untuk kuliah lagi biasanya gitu, itu yang memang benar-benar kerja di negeri orang. Itu lu digaji pakai dolar atau pakai apa sih, peso ya? Peso, pakai peso. Jadi pas awal itu sempat ditanya mau dibayar pakai USD atau mau pakai peso. Terus kan aku mikirnya sebenarnya ada untungnya juga pakai USD, tapi kan di satu sisi kan di sini bertahan hidupnya juga pakai peso ya, bakal lebih sulit juga karena kan kalau misalnya mau tukar mata uang gitu juga di sini prosesnya lebih ribet kayak gitu, apalagi statusnya kalau kita foreigner yang mau tukar uang itu jadi agak ribet. Jadi aku dibayar pakai peso gitu. Oh bagus lah, tapi itu biasanya anak Sumber Gading kan itu cuan mindednya kan tinggi banget ya, biasanya besar pikirnya kan USD kan, anak-anak Sumber Gading kayak gitu, cuan mindednya kan luar biasa. Tapi untung lu nggak jadi salah satu di antara sekian banyak. Berarti kalau untuk 2020 ini kemarin pas Imlek sempat balik berarti. Iya sempat Februari tanggal 19 gitu aku balik. Nah 19 itu pandeminya belum begitu heboh ya? Sebenarnya awal kan kalau nggak salah itu pertama kali COVID-19 ini diumumin tanggal 26 Januari ya. Nah itu akhir Januari tanggal 30-an itu udah sempat booming. Justru di Filipina termasuk booming banget karena di mana-mana langsung semuanya pakai masker. Jadi sempat kalau nggak salah cuma 1-3 orang. Satu kalau nggak salah ini orang Thailand, ini langsung kena deportasi. Terus 2 lagi, yang satu lewat, yang satu lagi recovery. Nah sempat gara-gara 3 orang ini hitungannya sih udah sempat bersih, bener-bener yang kayak
nggak gimana-gimana lagi, cuman memang orang masih jaga-jaga, kayak masih beli alkohol, masih beli masker, sampai akhirnya eh, awal Maret, awal Maret itu gara-gara ada kalau nggak salah orang lokal yang baru balik dari Jepang, balik ke sini, ini karena dia turunnya bukan di bandara yang di Metro Manila, dia kalau nggak salah di Cebu, itu pengawasannya kurang ketat, jadi dia lolos. Nah ternyata padahal dia itu positif. Karena itu awalnya tuh justru gara-gara si kepulangan orang ini balik, yang pertama kali ketahuan ini anak kecil, kalau nggak salah 5 tahun. Nah 5 tahun ini kena, pas ketahuan ternyata karena positif COVID-19, baru di sini satu-satu dicek massal kayak gitu, dan ternyata gara-gara satu orang ini langsung boom, langsung banyak banget yang kena gitu. Tapi waktu awal-awal tahu gitu, orang-orang di sekitaran area lu ada Mm-mm. panic buying gitu nggak sih? Di sini hitungannya nggak panic buying sih. Pas awal COVID juga nggak panic buying, karena emang kalau orang sini mungkin udah budayanya ya kemana-mana selalu di tas ada alkohol, dan mereka memang nyetok alkohol gitu Pak. Jadi kalau misalnya masker banyak agak kesulitan awal-awal gara-gara masker, tapi kalau misalnya alkohol enggak. Tapi semenjak diumumin bakal lockdown, itu panic buying tapi enggak yang kayak belinya itu beli terlalu banyak, itu enggak, mereka benar-benar yang beli secukupnya doang gitu. Berarti nggak kayak di Jakarta yang waktu pas Enggak. tanggal 2 Maret begitu diumumin langsung pada ngeborong beras berkarung-karung gitu, nggak kayak gitu ya? Nggak senorak itu Oh at least enggak. ya? Enggak banget. Nah, kalau di sini kemarin itu aku jadi kan kita di sini lockdown tanggal 15 Maret. Nah, ini baru diumumin bakal lockdown itu tanggal 14 Maretnya. Jadi benar-benar kayak 12 jam sebelum lockdown itu baru diumumin kalau misalnya dalam 12 jam lewat 00.00 itu bakal ada lockdown. Jadi dalam 12 jam ini kalian kalau bisa stok makanan, stok sebagainya gitu semua benar-benar di stok. Jadi kan pas itu aku masih pulang kerja, itu aku langsung ke supermarket beli makanan kaleng, beli beras. Di situ masih banyak sih, masih banyak yang kayak bisa dibeli, tapi memang antrinya itu panjang banget. Aku antri 4 jam lebih, pokoknya sampai tengah malam di supermarket. 4 jam, 4 jam, Itu parah banget. antri 4 4 jam. jam. Belanjanya cuman setengah jam. Jadi aku pulang kerja jam 7, langsung ke supermarket. Belanjanya itu setengah jam doang, tapi antri untuk bayarnya itu 4 jam lebih. Pokoknya aku keluar dari supermarket itu jam 12 lewat tengah malam. Tapi itu orang-orang antrinya tiap saat yang tahu adat nggak sih? Yang maksudnya tetap jaga jarak. Tahu adat? Oh, tahu adat ya? Oh, pas itu belum. Pas itu masih belum. Kalau misalnya itu masih yang antrinya yang masih depan belakang, sampai akhirnya 15 Maret itu di lockdown. Itu bener-bener cuman dibuka supermarket, apotek, Watson, sama bank. Jadi bener-bener cuma 4 tempat itu doang. Jadi baru dari sana diberlakuin yang social distancing dari depan ke belakang itu 1 meter gitu. Dan kalau di sini kalau mau masuk supermarket juga nggak yang ngantri semua langsung masuk, tapi masih kayak misal masuk ke dalam 30 orang, sisanya di depan nunggu dulu, dan itu disediain kursi, jaraknya 1 meter gitu. Dari yang 26 Januari ke 14 Maret sama setelah 14 Maret sampai dengan masa lockdown itu, orang-orang Manila sekitaran itu ada yang tertib-tertib. Tertib sih di sini. Tertib. Di sini tertib banget. Jadi kalau misalnya di sini per rumah, bukan rumah sih, bisa dibilang per tempat tinggal, mau itu apartemen atau apapun, cuman boleh 1 orang yang keluar. Jadi kalau misalnya mau belanja cuma boleh 1 orang doang, dan kita semua itu dikasih ID. Jadi untuk 1 unit tempat tinggal ini cuman boleh ada 1 orang. Jadi mau kita keluar kemana ada perbatasan, itu di sini banyak TNI. Jadi nanti kita kasih tunjuk kita dari unit mana, kalau misalnya nggak ada kita nggak boleh lewat gitu. Mau masuk supermarket juga termasuk kayak gitu juga. Oh.
tentara atau polisi sana ada ini semua sih. Artinya kalau memang melanggar tuh langsung tindak tegas gitu. Kalau di sini kalau misalnya kita dalam contohnya gimana? Kita nggak bawa ID atau kita melanggar atau gimana? Iya, misal kalau tadi satu unit, satu tempat tinggal itu cuma boleh satu orang keluar. Ya misal ada yang nolong-nolong pengen nyoba dua kayak gitu, Oh, nggak bisa. tetap satunya disuruh Langsung balik kena atau ada satu denda. satu disuruh balik. Satu disuruh balik Oh, langsung gitu. Tapi kalau misalnya ini kan jadi kalau misalnya tahapnya itu pertama kalau misalnya udah dikasih tahu baik-baik tapi nggak mau dengar, itu masih kena teguran doang. Tapi per tanggal berapa April kemarin itu jadi presiden sini itu dia berlakuin kalau misalnya kita udah dapat sanksi teguran, sanksi apa-apa masih ngotot dan orangnya itu terus di sini diberlakuin tembak mati gitu. iya sih, tapi kalau presiden sana sih jangan macam-macam. Mm-mm. RT sih emang terkenal sih. Iya, Tapi itu iya. bikin tingkat kriminalnya di sana ini nggak sih? Sebenarnya Situasi kalau sepi di kayak gitu. sini tergantung daerah sih, Pak. Kalau misalnya ini ada daerah yang tempat tinggal di Metro Manila ini kan ada banyak bagian juga. Jadi di sini hitungannya tertib. Jadi kalaupun kita jalan tengah malam di depan kayak di contohnya di Makati, kita tengah malam subuh mau jalan kaki itu tetap aman. Tapi ada daerah-daerah khusus yang agak ujung itu memang diberlakuinnya itu lebih apa ya? Di sana lebih kriminalnya lebih tinggi gitu. Jadi ada daerah tertentu yang kriminal tinggi, ada yang tertentu masih lebih aman gitu. Oh, berarti nggak beda jauh kayak di Jakarta juga. Misal daerah-daerah Iya. Begal, itu daerah-daerah Depok, daerah-daerah Cibinong, Uh, daerah-daerah. Tapi Tapi setelah di sini dibilang nggak, lu dulu gimana tuh? jadi kalau misalnya di sini pertama kali aku nyampe sini sih kaget banget ya Pak ya. Soalnya anak sekolah kayak misalnya di samping jalan gitu, di trotoar jalan gitu, itu kadang mereka ada kan di sini senjata perdagangan bebas ya. Jadi mereka simpen. Jadi mereka bener-bener yang kayak ada yang selipin di kaos kaki kayak gitu, tapi dipakainya bukan untuk kejahatan, tapi untuk yang self defense kayak gitu. Nah itu pas pertama kali sampai sini kaget juga sih, takut juga kayak gitu sih. Oh, tapi gini, eh, Mm-mm. setelah masa-masa lockdown ini, Mm-mm. kalau kalau di sini gue juga mau dibilang bosan sih, ya bosan juga. Lu pasti ada bosannya di sana. Banget, Terus yang lu banget Pak. buat ngilangin bosan, buat ini. Untungnya kan selama lockdown masih tetap kerja ya. Jadi kalau misalnya weekdays masih kerja, setidaknya bosannya masih tertutupin deh karena ada kerjaan yang perlu dikerjain. Tapi kalau misalnya lagi hari off gitu, paling cuma nonton Netflix, makan, masak gitu loh. Coba gitu doang. Main game gitu-gitu aja sih Pak. Orang tua khawatir nggak sih? Pasti lah ya. Khawatir pasti ada, tapi atau mungkin sudah gimana ya, khawatirnya orang tua tidak sekhawatir gimana sama aku karena udah nggak tahu udah dipercaya saja. Oh mungkin gini karena Jadi setidaknya masih lu udah merantaunya kan karena udah lama gitu terus dengan situasi kayak gini jadi orang tua udah maklum lah ya. Dan lagi orang tuanya juga kenal anaknya gimana. Jadi lebih tenang sih, cuman setiapnya tetap masih tetap khawatir pasti ada. Tapi apa sempat kepikiran karena situasi kayak gini ya udah deh nanti kalau ini udah COVID ini corona season ini udah beres ntar jadi ya udah deh selesai kerja di Manila balik di Enggak. tetap
Masih ya Enggak maksudnya sih, ya udah ngelewatin. masih betah di sana dulu. Masih di sini dulu nyari pengalaman. Wih, keren keren. Itu sih makanya menarik. Oh ya, terus kalau yang gue sempat lihat di baca di media online juga beberapa postingan di media sosial itu gue lihat eh, tanggapan dari pemerintah sana terhadap terhadap warga ya, maksudnya terhadap masyarakat yang tinggal di sana gimana? Kalau di sini tuh kan ya himbauan kita pakai masker, terus nah, kalau di sana ya gimana Hmm. sih? Kalau di sini ini diterapin social distancing, yaitu wajib masker. Pokoknya kalau keluar dari rumah itu wajib banget masker sama stok alkohol. Itu aja sih himbauan yang dari ini, terus rajin cuci tangan kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari yang kayak aku baca kayak di Indo sebenarnya kurang lebih sama aja sih. Kurang lebih sama. Tapi kalau Jadi kalau lebih lebih ke social distancing. apa namanya yang kalau di Manila itu yang sembuh sama yang meninggal ininya berapa? Kan? Kalau di Jakarta kan sekarang udah Kalau sekarang, kalau awal-awal tuh Jakarta lebih banyak meninggal daripada yang sembuh. Nah, sekarang udah bergeser nih dibanding yang meninggal. Dibanding yang meninggal. Kalau di Manila hmm, kalau Manila lebih banyak yang sembuh sih. lebih banyak yang sembuh juga ya. Heeh, heeh, lebih banyak yang sembuh. Jadi kan kalau nggak salah awal-awal di sini lockdown itu jumlah yang positif dan yang meninggal kalau nggak salah sama Indo itu kurang lebih sama. Terus saling adu-aduan gitu kan, kayak kadang Filipina di atas dikit. Kalau sekarang hitungannya mungkin Indo lebih tinggi sih. Lebih tinggi apanya? Kalau misalnya lebih tinggi persentase yang kematian Oh, death lebih rate-nya. tinggi di Indo. Death rate-nya Uh, lebih tinggi. Kalau di sini sih belakangan ini udah nggak terlalu booming yang kayak ada yang positif positif. Soalnya kan di sini kan jadi selalu diupdate terus dan itu belakangan yang recovery udah lumayan banyak sih Kak. Terus itu juga gue pernah lihat juga postingan bahwa pemerintah Filipina itu memberikan kalau Indonesia itu bantuan sembako gitu ke rumah-rumah itu betul ya? Bener, di sini dibagiin juga. Jadi kayak kemarin itu sempat dapat beras, berapa kaleng sarden, daging, kopi, gula itu dapat. Terus nggak dikasih kalau di sini ada variasi, ada yang dikasih uang, ada yang nggak di sana. Oh enggak, di sini benar-benar pure dikasih sembako semuanya. Jadi untuk kita konsumsi. Di sini enggak yang dikasih uang gitu enggak. Terus selama lu di sana ada di iniin sama kalau sana apa sih Kodim atau KBRI ya? Filipina KBRI ya, kedutaan ya. Mm-mm. KBRI, kedutaan. Ya lu pernah di data atau di telepon sama orang kedutaan? Enggak sih. Tapi memang pas sampai sini kan emang kita udah ngedata diri gitu udah ada. Tapi kalau misalnya di telepon, maksudnya di telepon untuk apa, Pak? Iya maksudnya kalau kan ada beberapa kalau nggak salah itu warganya tuh eh, di telepon dikonfirmasi, oh benar lagi posisinya di sini. Terus juga tadi itu gue dengar di radio ada pilot Tiger Airways itu pilot orang Indonesia, dia posisinya di luar, begitu dia nyampe di ini handphonenya tuh memang benar-benar udah dipantau pergerakannya kemana-mana segala macam. Kalau lu selepas lu balik yang tadi balik ke Manila gitu belum ada kayak gitu ya, lu nggak kena yang kayak gitu istilahnya? Oh, belum. Belum. Itu untungnya itu jadi kan aku balik kalau nggak salah tanggal 28 atau 29 Februari. Kayak gitu diberlakuin dari 1 Maret. Oh, Jadi benar-benar aku udah sampai di Manila dulu. Setelah itu baru diberlakuin. Terus sempat diberlakuin juga kalau misalnya start kalau nggak salah tanggal 10 Maretan segitu kan awalnya belum ada isu mau lockdown.
Jadi baru dibilang kalau misalnya barang siapa yang kayak keluar masuk Filipina itu wajib dikarantina 2 minggu. Oh, itu dari baru awal Maret ya, baru berlaku. Baru di Maret. Heeh. Berarti juga lu pendataan dari KBRI juga belum didata gitu ya, warga Indonesia yang ada di Filipina belum ada di data gitu ya. Belum. Terkait dengan COVID ini belum. Belum. Wah, gue sih gak kebayang. Gue di sini juga mau merantau itu udah sedih juga gitu, apalagi lu posisinya juga cewek di negeri orang. Tantangan terbesar lu apa Bosan sih? banget sih. Iya, tantangan lu terbesar di corona season ini apa? Tantangan sebenarnya lebih ke apa ya? Mungkin lebih managing stok untuk kayak makanan, sabun gitu-gitu sih. Itu yang paling susah sih menurut aku. Saya kan kalau kita mau keluar kita juga riskan kan, keluar juga ribet prosesnya, butuh ID gitu-gitu. Jadi kebanyakan sih dari mulai lockdown itu aku 2 minggu lebih baru belanja lagi gitu. Iya sih. Dan lagi itu kalau misalnya belanja, kalau belanja kan supermarket buka jam 9 Pak, itu mesti dari jam 5 udah antri. Oh, karena lu masuknya memang di ini ya, mau digilir gitu ya. Iya, jadi masuknya per berapa puluh orang, jadi di depan juga ngantri kayak gitu. Itu sih yang bikin agak ribet untuk belanja. Makanya sebisa mungkin beli banyak, stok di rumah. Jam 9, antri dari jam 5. Kebayang sih. Itu pun udah rame Pak, rame banget. Ya, kebayang. Lagi kalau lu ngantrinya bareng mama sana sama sini sama gak sih? Oh, barbar. Sama aja. Udah pusing banget, udah mamanya barbar. Berarti internasional parah banget. Jadi kalau misalnya internasional itu kalau nama mama berarti memang platformnya udah sama ya, barbar aja gitu ya. Banget. Kayak udah mama berapa kali mama itu mau nyelak kayak gitu, tapi misalnya nggak sebrutal Indo kan. Indo kayak bisa bilang kayak mamanya kayak 90% gitu semua. Di sini mungkin kayak 30%-nya lah gitu. Jadi pernah kemarin itu kejadian belanja terakhir, jadi lagi ngantri, ada tuh yang langsung nyelak gini. Udah kita warga negara luar diem-diem aja ya, nggak mau cari masalah ya. Terus di depanku itu ibu-ibu ngamuk berantem sama si ibu yang nyelak. Berantemnya Pak, kalau udah berantem lama panjang, akhirnya mereka berantem, aku udah masuk duluan. Mereka masih berantem di depan. Jadi biarin aja, lewatin. Jambak-jambakan juga nggak di sini? Enggak, tapi pukul. Langsung gini-gini, dorong. Gitu. Udah kayak pura-pura bodoh aja, lewat gitu. Seru sebenarnya. Iya sih, kalau di sini gue juga kalau belanja di supermarket gitu, padahal udah dikasih batasan gitu. Tiba-tiba tuh ada aja yang nempel gitu, mama itu ya. Mama itu kayak gitu suka lupa. Udah pusing kalau mama. Lupa sama aturan. Apalagi menarik sih pengalaman di sana. Tapi secara mentality gimana lu? Apakah kalau khawatir mungkin ada, tapi secara mental lu gimana sih? Dari segi gimana Pak maksudnya? Iya, maksudnya lockdownnya sana kan jauh lebih strict ya, saklek gitu. Kalau kita kan PSBB gitu, sana kan lebih strict. Tapi secara mentality itu lu jadi yang lebih ya udah ikutin aja aturannya, atau kayak yang apaan sih dibatasi kayak rebel ya, mentality itu, atau yang kayak khawatir berlebihan secara mental sih. Kalau justru pas dikasih tahu ada aturan-aturan gitu, sebenarnya dari hati lebih berasa tenang sih. Maksudnya kan lagi kayak di negara orang juga, kayak setidaknya ada kejelasan dari negaranya kayak gimana. Di satu sisi sih tenang sih, karena memang penanganan cuman tadi deg-degan aja.
ya penanganan dari pemerintah juga nggak jelas lah ya. Karena mereka menindaklanjuti mungkin ada pelanggaran kayak gitu. Oh, ya lagian juga kalau secara mental lu kan lu pernah bagian dari anak bimover mentality yang situasi kayak gini kan jangan bikin malu bimover lah kayak gitu. Harus jadi yang tangguh kan bimover di mana aja tuh harus Yoi. dilibas, harus disikat. Tahan banting. Hal apa yang kalau corona season ini udah habis yang pengen banget lu lakuin apa sih? Balikin Indo. Jalan-jalan tapi. Oh balik itu Jalan-jalan. Bukan jalan-jalan. Itu Soalnya yang tadinya sebenarnya bulan Maret ada rencana balik Indo sih Pak. Tanggal 17 Maret itu rencana balik Indo. Itu balik memang agak lama karena memang jatah cutinya masih banyak kan. Jadi mikir, yalah nggak apa-apa balik aja gitu kan. Ternyata ini lockdown, jadi nggak jadi. Jadi mikir, aduh kalau udah kelar, hal pertama yang mau dilakuin balik Indo. Jalan-jalan. Moga-moga geng lu pada dengar semua. Kalau lu udah balik itu semua pada booking schedule semua, atur jadwal semua. Ya, Tapi lu masih virtual meeting sama mereka nggak sih? masih kontak-kontakan. Oh masih. Well, Iya, thank you banget ya Kitty. sayang. Kita bisa ngobrol kayak gini. Bagaimana pandemi di negeri orang. Sebenarnya ngeri juga sih. Masih karena sama-sama kan musuh kita tuh musuh yang nggak terlihat. Juga di sini juga awal-awalnya waktu dari supermarket gitu ya masih biasa cuci tangan doang, tapi makin kesini jadi makin parno kayak gitu, mesti ya cuci tangan sering sama kalau dari aktivitas di luar kerumunan ya alkohol, disinfektan atau segala macam. But once again, thank you Kitty, kita sudah ngobrol-ngobrol di Commerce Talk episode pandemi di negeri orang. Iya.